Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali anak-anakku kelas 10. Materi kita masih membahas tentang teks anekdot. Kita sudah belajar banyak hal mengenai teks anekdot, mulai dari struktur, kaidah, fungsi, unsur-unsur. Nah, sekarang kita akan belajar menyusun teks anekdot. Seperti biasa, silakan siapkan buku catatan untuk mencatat bagian penting, tapi ingat ini penting semua ya, dan siapkan waktu untuk menyimak sampai selesai. Pastikan sudah subscribe dan presensi di kolom komentar sebagai tanda bahwa kalian sudah menyimak pembelajaran dari saya. Baik, kita mulai dari pola penyajian. Ada dua pola penyajian, yaitu dialog dan narasi. Yang akan kita bahas yang pertama adalah dialog. Apa itu dialog? Nah, dialog adalah percakapan dua orang atau lebih. Dapat dilihat pada anekdot dosen yang juga menjadi pejabat. Nah, di bawah ini merupakan contoh dari teks anekdot. Itu ada dialog antara Tono dan Udin. Selanjutnya, dialog. Ciri utama pola penyajian menggunakan kalimat langsung. Nah, kalimat langsung adalah kalimat yang menirukan ucapan atau ujaran orang lain. Kalimat hasil ucapan atau kutipan pembicaraan seseorang persis seperti apa yang dikatakannya. Bagian ujaran atau ucapan diberi tanda petik. Tanda petik itu seperti itu ya. Dapat berupa kalimat perintah atau kalimat tanya. Contohnya, ada dialog antara Tono dan Udin. Diberi tanda petik terlebih dulu. Saya heran dosen ilmu politik kalau mengajar selalu duduk, tidak pernah mau berdiri. Diakhiri tanda titik dan tanda petik. Kemudian, Udin, begitu saja diperhatikan si Tom. Nah, itu diapit oleh dua petik, terletak di awal dan di akhir. Nah, dari kutipan anekdot di atas, kamu dapat melihat bahwa kalimat langsung memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, diawali dan diakhiri dengan tanda petik. Dari contoh tersebut, ya, diawali dengan tanda petik dan diakhiri dengan tanda petik juga. Yang kedua, huruf awal setelah tanda petik ditulis dengan huruf kapital. Benar. Yang ketiga, antara pembicara dan apa yang dikatakannya dipisah dengan tanda titik dua. Tono, titik dua, baru kalimat. Selanjutnya, pola penyajian yang kedua yaitu narasi. Narasi adalah pengisahan suatu cerita atau kejadian. Pola penyajian tetap menggunakan kalimat langsung, namun dengan struktur penulisan yang berbeda. Nah, ini ada contoh teks anekdot yang berjudul Kisah Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Jadi, di pola penyajian narasi ini kalian tidak menemukan dialog, melainkan sebuah cerita atau kejadian. Seperti itu. Pola penyajian tetap menggunakan kalimat langsung, namun dengan struktur penulisan yang berbeda. Nah, pada pola penyajian narasi itu ada dua struktur penulisan. Yang pertama, petik, menyatakan yang diucapkan subjek, kemudian tanda baca, kemudian ada petik, selanjutnya kata kerja subjek. Contoh, apakah benar, teriak jaksa. Nah, didahului tanda petik, baru menyatakan yang diucapkan subjek berupa apakah benar, kemudian tanda bacanya berupa tanda tanya, dan diikuti oleh tanda petik. Kata kerja subjeknya itu ada teriak jaksa. Nah, yang kedua, hari ini kita akan mengikuti ujian, kata Andi. Silakan perhatikan struktur penulisan yang pertama. Kemudian yang B, tanda petik, ditambah subjek, ditambah kata kerja, kemudian koma, tanda petik, pernyataan yang diucapkan subjek.
kemudian tanda baca, dan tanda petik. Contoh, hakim berkata, "Pak, tolong jawab pertanyaan jaksa." Nah, hakim itu namanya subjek. Kata kerjanya berkata. Kemudian ada tanda koma dan tanda petik. Pak, pernyataan yang diucapkan subjek. Tolong jawab pertanyaan jaksa. Itu merupakan pernyataan yang diucapkan oleh subjek. Kemudian tanda bacanya titik dan tanda petik. Andi berkata, hari ini kita akan mengikuti ujian. Subjeknya Andi, kata kerjanya berkata, hari ini kita akan mengikuti ujian. Itu termasuk pernyataan yang diucapkan subjek. Tanda bacanya titik, kemudian petik. Selanjutnya kita akan membahas mengenai langkah menyusun teks anekdot. Untuk membuat sebuah cerita harus mempunyai ide atau tema, kemudian kita menentukan kritik dari teks anekdot, kemudian menentukan bagian humor atau hal lucu, tentukan tokohnya, urutkan cerita berdasarkan struktur, kemudian membuat jalan cerita atau alur, tentukan pola penyajian, dan baru kembangkan menjadi teks anekdot. Selanjutnya, kita akan bahas tiap langkah menyusun teks anekdot. Yang pertama, sumber ide. Kejadian yang menyangkut orang banyak. Biasanya berperilaku negatif, tokoh publik atau masyarakat. Yang kedua, kritik itu ditujukan kepada siapa? Ditujukan kepada masyarakat umum yang berperilaku negatif. Siapa itu? Tokoh publik atau pejabat atau artis. Yang ketiga, letak hal lucu atau humor supaya hal yang membuat orang terhibur. Biasanya membuat pembaca terkesan. Yang keempat, pilih tokoh yang sesuai. Sesuaikan dengan ide atau tema kalian, kemudian didukung kritik yang akan disampaikan. Yang kelima, buat kerangka teks sesuai struktur. Ada abstraksi, orientasi, krisis, reaksi, kode. Pastikan struktur dari teks anekdot itu sudah lengkap. Yang keenam, tentukan alur cerita. Sesuaikan dengan struktur, ada abstraksi, orientasi, krisis, reaksi, kode. Nah, biasanya alur dari teks anekdot itu beralur maju. Yang ketujuh, pilih pola penyajian. Boleh dialog, boleh narasi. Pastikan cara penulisan kalimat sudah lengkap. Yang kedelapan, susun teks anekdot. Perhatikan struktur dan kaidah dari teks anekdot, kemudian baca kembali, lalu revisi hingga benar-benar sesuai. Nah, ini merupakan contoh dari buku paket kalian. Kita membahas aspek tema, kritik, humor, tokoh, struktur, alur, pola penyajian, baru teks anekdot. Kita kembali lagi. Nah, aspek temanya kasih sayang pada orang tua. Dari tema tersebut, kritiknya anak yang memandang orang tua di masa tuanya sebagai orang yang merepotkan. Nah, humor atau kelucuannya, orang dewasa malu karena dikritik oleh anak kecil. Tokohnya siapa saja? Ada kakek tua, ayah, anak, dan menantu. Yang kelima, strukturnya harus lengkap. Ada abstraksi, orientasi, krisis, reaksi, dan kode. Kemudian, alurnya harus beralur maju. Pola penyajian dari contoh ini merupakan pola penyajian narasi karena tidak ada dialog. Selanjutnya menjadi sebuah teks anekdot. Contohnya seperti itu. Baik, terima kasih sudah menyimak pembelajaran dari saya. Jika ada pertanyaan, bisa disampaikan melalui WA grup kelas masing-masing ya. Semangat! Terima kasih, semoga bermanfaat untuk saya dan kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.